Pak RT sidak, inspeksi mendadak. Mendadak, tiba-tiba, tak terduga, begitu cepat. Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Saat ini kami berada di Purworejo, yaitu tepatnya di alun-alun. Yuk ikuti perjalanan kami pada subuh sampai siang yang dapat kami liput di arena alun-alun Purworejo. Dan juga jangan lupa kalau sudah sampai di Purworejo, kita menikmati dawet ireng di samping kantor pos Purworejo. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Pencet tombol subscribe YouTube channel Ambo, oke? Mantap. Alun-alun Purworejo adalah sebuah alun-alun atau lapangan kota yang terletak di pusat Kabupaten Purworejo. Sekeliling alun-alun terdapat beberapa bangunan, seperti kantor Bupati Purworejo dan juga rumah dinas Bupati. Dan juga ada beberapa bangunan komplek perguruan Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Purworejo. Alun-alun Purworejo, ikon sejarah, ruang publik, dan pusat wisata kota Purworejo. Alun-alun ini merupakan ikon utama Kabupaten Purworejo dengan luas sekitar 6 hektar. Alun-alun Purworejo disebut sebagai salah satu alun-alun terluas di Pulau Jawa. Desainnya mengikuti konsep tata kota Jawa kuno yang dipengaruhi sistem catur gatra tunggal, di mana alun-alun, masjid, pendopo, dan pasar berada di satu poros simetris, menunjukkan peran alun-alun sebagai pusat pemerintahan, keagamaan, ekonomi, dan sosial. Yang menjadikannya unik adalah dua pohon beringin besar yang berdiri kokoh di tengah alun-alun. Usianya diyakini telah melampaui 1 abad, menjadikannya saksi bisu berbagai peristiwa penting di Purworejo. Pada zaman dahulu, tempat ini digunakan untuk upacara kerajaan, latihan militer, hingga pengumuman hukum oleh bupati kolonial. Kini, alun-alun Purworejo telah ditata modern tanpa kehilangan identitasnya. Tersedia lintasan jogging, taman bermain anak, bangku taman, serta lampu-lampu taman bergaya klasik yang menambah estetika saat malam hari. Selain menjadi ruang rekreasi warga, area ini juga rutin menjadi lokasi penyelenggaraan acara budaya seperti Grebek Sudiro,
pameran UMKM, hingga pentas seni tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di alun-alun Purworejo. Alun Purworejo. Alun-alun Purworejo adalah alun-alun terbesar di Jawa Tengah. Alun-alun adalah sebidang tanah lapang sebagai ruang publik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari tata kota sebuah pusat pemerintahan. Di Pulau Jawa termasuk di wilayah Jawa Tengah, alun-alun biasanya berada di sekitar keraton sebagai salah satu ciri atau penanda pusat pemerintahan atau kediaman resmi kepala pemerintahan. Lokasi dan cara menuju alun-alun Purworejo berlokasi di pusat kota Purworejo.
Alun-alun ini sangat mudah diakses dari berbagai penjuru. Lokasinya tepat di Jalan Proklamasi, berdekatan dengan kantor Bupati Purworejo, Masjid Agung, dan Pendopo Kabupaten. Bagi wisatawan yang datang dari luar kota, berikut panduan transportasi menuju alun-alun Purworejo. Kereta api, naik kereta menuju stasiun Kotoarjo, stasiun utama yang melayani jalur selatan. Dari stasiun bisa melanjutkan perjalanan menggunakan ojek online, angkutan kota, atau sewa kendaraan. Jaraknya sekitar 12 km dan bisa ditempuh dalam waktu 20 sampai dengan 30 menit. Bus antar kota, turun di terminal Purworejo, lalu gunakan transportasi lokal seperti becak motor atau angkutan umum trayek kota yang akan langsung di kawasan alun-alun. Kendaraan pribadi atau sewa menggunakan mobil dari Yogyakarta sekitar 1,5 jam perjalanan, atau dari Magelang dan Kebumen 1 jam, tinggal arahkan GPS ke alun-alun Purworejo. Rute perjalanan utama sudah beraspal dengan baik dan tersedia area parkir yang memadai di sekitar alun-alun. Jika berkunjung ke alun-alun Purworejo, dan jangan lupa mampir ke salah satu sajian dawet segar yang khas dari Jawa Tengah adalah dawet ireng yang terletak di samping kantor pos di Purworejo. Selain cara membuatnya, ternyata minuman manis ini memiliki sejarah tersendiri yang menarik untuk diketahui. Warna hitam dari dawet khas Purworejo ini berasal dari merang atau batang padi yang dibakar. Hal ini kemudian dikenal dengan nama oman. Dawet sendiri merupakan minuman dengan rasa gurih dan segar yang dipadukan dengan santan dan sirup gula merah dan cocok untuk melepas dahaga di siang hari. Sejarah dawet ireng khas Purworejo. Jika di Banjarnegara dikenal dengan dawet ayu yang berwarna hijau, maka di Purworejo dikenal dengan dawet irengnya. Dawet ireng khas Purworejo ini bermula di tahun 1950-an oleh salah satu warga setempat, Mbah Ahmad dan Sri, menciptakan minuman ini khusus untuk dinikmati oleh para petani saat musim panen. Ia berkeliling dari sawah ke sawah untuk menawarkan minum buatannya. Setelah Mbah Ahmad meninggal, minuman ini tidak turut menghilang. Minuman tersebut dilestarikan dan usahanya diteruskan oleh anaknya, Nawon, hingga akhirnya mencapai generasi ketiga, Wagiman. Hingga kini es dawet ireng Mbah Ahmad khas Purworejo masih banyak diminati masyarakat, dijajakan di tepi jalan Purworejo, Kebumen, Desa Butuh, Kecamatan Butuh, tepatnya di sekitar timur Jembatan Butuh. Semangkok es dawet ireng ini dijual dengan harga Rp5.000 saja. Demikianlah beberapa kutipan dari artikel-artikel yang kami rangkum dalam perjalanan kami ke alun-alun Purworejo. Mudah-mudahan perjalanan kami ini akan dapat menjadi wawasan untuk traveling atau jalan-jalan ke kota Purworejo. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel, Pademangan Afia News. Yuk kita ikuti perjalanan kami.
Saudaraku, sahabatku, dari sekian banyak alun-alun di Jawa Tengah, alun-alun terbesar di Jawa Tengah adalah alun-alun Purworejo. Alun-alun Kabupaten Purworejo dibangun sejak tahun 1830. Merupakan salah satu alun-alun terbesar di Pulau Jawa. Alun-alun yang dianggap terluas di Jawa Tengah ini tidak memiliki poros utara selatan, tetapi diputar 37 derajat mengikuti pola jaringan jalan. Sekeliling alun-alun juga terdapat beberapa bangunan penting seperti Masjid Agung Darul Muttaqin Purworejo, Gereja GPIB, dan kantor Kodim. Saudaraku, sahabatku, daya tarik alun-alun Purworejo. Pada awalnya alun-alun Purworejo adalah tempat latihan militer. Namun seiring berkembangnya waktu membuat revitalisasi sebagai tempat wisata yang ramah lingkungan, murah meriah, dan memiliki ruang terbuka pabrik yang nyaman. Ada beberapa daya tarik alun-alun Purworejo, diantaranya adalah sebagai berikut. Daya tarik alun-alun Purworejo. 1. Pohon beringin tua. Terdapat peninggalan berupa pohon beringin tua di tengah alun-alun Kabupaten Purworejo. Pohon tersebut pernah diganti pada tahun 1973 dengan 2 pohon merupakan pemberian Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pohon beringin tersebut masih berdiri kokoh di alun-alun Purworejo. Bahkan pohon tersebut memiliki namanya, yaitu Ki Suryo Putro untuk sebelah timur dan Ki Dewo Atmojo untuk sebelah barat. 2. Fasilitas. Adanya revitalisasi yang dilakukan pemerintah membuat alun-alun ini terlihat lebih indah, apalagi ditambah dengan berbagai fasilitas yang diberikan. Tidak hanya luas, alun-alun Purworejo ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari wahana olahraga, kuliner, taman bermain anak, hingga beragam spot foto yang menarik. Ketiga adalah pusat kuliner. Di sebelah selatan alun-alun juga terdapat pusat kuliner yang diberi nama Romansa Kuliner Purworejo. Pengunjung yang datang bisa menikmati berbagai makanan khas Purworejo. Alun-alun terbesar di Jawa Tengah yaitu alun-alun Purworejo.
Alun-alun ini dikenal dengan pohon beringin tuanya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Ambo Afia Kucibunya, Ambo Channel. Pademangan Afia News, Purworejo.
sahabatku dimanapun berada, demikianlah liputan dan cuplikan kami saat berada di alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Adalah sebuah alun-alun yang terbesar di Pulau Jawa. Dan terima kasih atas perhatian dan kunjungannya ke konten-konten kami berikutnya. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel, Pademangan Afia News, Purworejo, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like, share, dan tonton terus konten-konten kami. Wassalam. Terima kasih. Like, di komen, di subscribe. YouTube.